ثم إلى أرواح سيدنا المحاج أحمد بن عيسى الفقيه المقدم محمد بن علي العالمي والشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى مؤلف هذا الكتاب سالم بن رحمه الله. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويعلي درجاتهم الجنة يعيد علينا ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini, hari Rabu subuh ini, kita mulai lagi kajian rutin kita, yang mana setelah libur kurang lebih 2 bulan, semoga tambah himmah semangat kita untuk duduk di majelis ilmu, menambah ilmu, sehingga ketika kita menambah ilmu kita tambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang pertama ini, pembukaan kajian rutin kita ini setiap hari Rabu ba'da subuh, saya secara pribadi memohon maaf lahir dan batin walaupun bulan Syawal ini dah habis. Tetapi karena ini pertemuan pertama kita, saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah kata selama ini. Mungkin ada di antara kita belum bertemu. Saya minta ridhonya. Mungkin ada ucapan, perkataan saya, mau yang disengaja ataupun tidak, yang menyakiti hati antum-antum semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya minta ridhonya. Jangan sampai kita nanti saling menuntut di akhirat. Kalau kita saling menuntut di akhirat, tidak ada yang untung, dua-duanya rugi. Yang menuntut jangan dipikir dapat pahala, dia akan beruntung, tidak, akan celaka juga. Begitu, apalagi orang yang dituntut. Maka lebih baik kita selesaikan ini di dunia saja. Kalau ada salah ucap, salah kata, perbuatan, lebih baik kita memaafkan daripada orang yang berbuat jahat sama kita semasa kita hidup di dunia.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memaafkan, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada beliau. Lalu yang ketiga, memuliakan daripada orang yang berbuat jahat kepada beliau. Ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita level pertama aja dulu, maafkan terlebih dahulu. Udah sampai ke level ini, naikkan level itu. Apa? Berbuat baik kepada orang yang mana berbuat jahat sama kita. Ini enggak. Udah maafkan, tapi kalau melihat muka dia, geramnya ada. Akhirat tu apa? Tak mau melihat muka dia, tak mau menyapa dia ketika bertemu padahal. Ini jangan juga. Akhlak Nabi tidak seperti itu. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama beliau. Kita ketemu daripada orang yang mana sudah kita maafkan, pernah berbuat salah sama kita, pernah berbuat zalim sama kita, bertemu di jalan, ucapkan salam, balik keadaan senyum. Senyum itu ibadah. Berarti kalau kita tersenyum kepada dia, berarti kita telah berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat jahat sama kita. Berarti kita mencontoh akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih nanti udah naik level 2 nih, level paling tinggi. Muliakan. Ini kalau orang udah macam level ini wali dan berarti memuliakan orang yang pernah berbuat jahat sama kita. Kadang kita maafkan ke orang, berbuat baik sama dia, memuliakan hati lo. Tapi kalau sampai kita ke level ini, berarti kita sempurna sudah mencontoh akhlaknya Rasulullah sebagai akhlak daripada penghuni surga. Berarti kita termasuk daripada penghuni surga. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang sempurna, itu akhlak yang bukan hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita, tapi berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat sama kita pun. Dia tak pernah memberi, kita beri. Itu betul. Tapi kalau orang itu sering memberi kita, lalu kita beri dia, itu biasa. Bahkan kata para ulama, ini akhlaknya beragam, tidak ada istimewa. Itu dianjurkan oleh Nabi. Kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik sama kita. Kita kan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat kebaikan orang agar kita bisa berbuat baik kepada dia. Tetapi ini belum spesial kita di matanya Allah, di sisinya Allah. Kita baru spesial ketika kita berbuat baik kepada orang yang mana berbuat zalim sama kita. Misalkan dia punya acara, tak pernah undang-undang kita, tapi kita ada acara, kita undang dia. Ini kan dia berbuat jahat sama kita, tapi kita tidak membalasnya. Kita malah membalas dengan kebaikan. Ini baru namanya akhlak yang istimewa. Akhlak yang kita contoh daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada untungnya kalau kita nuntut nanti di akhirat. Yang menuntut rugi, apalagi yang dituntut. Dua-duanya rugi. Jadi bapak-bapak jangan senang ya, bakal banyak dapat pahala, bakal banyak menjerumuskan orang yang dituntut. Tidak, bapak sendiri, ibu sendiri menjerumuskan diri sendiri juga. Maka kalau tak mau seperti itu, celaka nanti di hari kiamat. Lebih baik maafkan orang. Maafkan daripada kesalahan daripada orang lain, apapun kesalahannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan dalam Al-Qur'an, wal ya'fu wal yasfahu. Saling memaafkanlah kalian, lapang dada. Jangan ada dendam. Apalagi ada benci kepada orang na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita ni ibadahnya bagaimanapun, sekalipun di bulan Ramadan ni, ada orang di bulan Ramadan ni puasa dia, tarawih tak lepas selama Ramadan, berjamaah terus di masjid, qiyamul lail setiap malam daripada Ramadan tak pernah lepas. Quran bukan satu juz per hari, setiap hari dia hantamkan Al-Quran. Dikirnya udah bukan ratusan, ribuan kali dia berzikir. Sedekahnya tiap hari luar biasa. Tapi kalau ada rasa benci kepada orang, Allah haramkan untuknya mendapatkan maghfirahnya Allah. Siapa man kana fi qalbihi
syahna, orang yang mana di dalam hatinya ada kebencian kepada orang lain, itu Allah haramkan daripada dirinya untuk mendapatkan ampunan dari Allah, sekalipun ibadahnya macam tadi itu. Bayangkan, kan ada guna. Ibu benci kepada orang lain, bapak benci kepada orang lain, tidak ada gunanya, tidak memberikan manfaat sama sekali, mau di dunia apalagi nanti di akhirat. Maka kalau ada orang berbuat salah sama kita, apalagi sudah meminta maaf, maafkan. Jangan kita ada kata-kata, "Dah, aku tak bisa maafkan kau, terlalu sakit hati ini." Dibuat macam drama sinetron lah. Model-model begitu kan, sering kita dengar. Masih sakit hati aku, na'udzubillah min dzalik. Besok mati pula dia. Mati dalam keadaan dia bermusuhan dengan orang lain. Su'ul khatimah. Tak mungkin orang yang masih bermusuhan dengan orang lain Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Mustahil. Bisa dikatakan mustahil. Maka kalau tak mau mati dalam keadaan su'ul khatimah, jangan sampai kita masih membenci orang lain, bermusuhan dengan orang lain. Maafkan. Maka saya secara pribadi minta maaf, minta ridha. Lebih baik kita selesaikan di sini ya, di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya salah sama saya, yang selama ini ribain saya, aku satu pintu tak can, begini, saya maafkan. Tak ada guna bagi saya tuntut dan tidak akhirat, rugi saya. Karena kita kepengen termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirahnya Allah. Karena orang yang mana menuntut daripada hak daripada saudaranya, kesalahan daripada orang lain atas dirinya, nanti di akhirat dituntut, itu orang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, kita kalau sudah tidak dapatkan ampunan dari Allah, coba kita pikir, mungkin tak kita masuk surga? Mau dibandingkan dengan ibadah kita? Jauh. Ibadah kita kan kita pernah hitung. Kita pernah pakai kalkulator hitung. Lebih banyak tidur kita dibandingkan ibadah kita. Iya, lebih banyak tidur kita dibandingkan ibadah kita. Bisa bayangkan top-topnya orang pun yang mana sama ibadahnya dengan tidur dia. Bayangkan sisanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa na'udzubillah min dzalik, digunakan untuk hal-hal yang maksiat, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Kita tidur 8 jam, berarti sepertiga daripada hari kita gunakan untuk tidur. Umur 60 sepertiganya, 20 tahun kita gunakan untuk tidur. Ibadah kita 20 tahun. Ada malu 8 jam sehari, ada. Tidak sampai 8 jam, hitunglah sendiri. Sekarang sholat 5 waktu. 5 waktu hitung setengah jam tu pakai komplit dah tu. Sholat sunnah qabliyah, ba'diyah dan zikir setelah sholat 2,5 jam. Setengah jam baca Quran setiap hari, setengah jam duha, setengah jam lagi qiyamul lail. Berarti berapa? 4 jam. Nah, sekarang tambahlah seorang tu 4,5 jam, yang mana 4 jam tambah majelis taklim. Tiap hari dia hadir pagi, subuh sama maghrib, sejam. Sejam 6 jam 24. 6 jam itu dibagi 24 itu seperberapa itu? Seperempat. Kalau umur orang 60 tahun, seperempatnya berapa? 14 tahun. Orang yang mana 6 jam ibadahnya macam gini, kalau zaman sekarang ni bisa dikatakan wali dah tu. Kok tiap hari macam itu, wali itu orang. Bayangkan 5 waktu di masjid, qabliyah ba'diyah tak lepas, zikir habis solat tak lepas, duha tak lepas, baca Quran tak lepas, tahajud tak lepas setiap hari. Tiap hari hadir di majelis ilmu, bukan hanya di waktu maghrib, subuh dan maghrib. Apa tak luar biasa ni orang ibadahnya. Tapi perlu diingat, orang yang kita anggap ibadahnya luar biasa itu cuma 1/4 daripada umat
umurnya ini digunakan untuk ibadah. 15 tahun, kalau umurnya 60. Lebih banyak mana daripada tidur? Tidur 20 tahun. Tambah 14, 35 tahun. 25 tahun dia digunakan untuk apa? Apa kita gunakan untuk ibadah? Hal yang tak bermanfaat sama maksiat. Kedua, sisanya warung kopi 2-3 jam, ngomong ngalor ngidor, habis tuh waktu kita gunakan. Kalau begini masih kita berharap nak masuk surga karena yang amal ibadah kita? Mustahil. Maka yang kita harapkan nanti di akhirat tidak ada yang lain kecuali maghfirah atau ampunan dari Allah. Maka lebih baik kita selesaikan di dunia. Jangan ada saling menuntut nanti di akhirat. Saya tak mau nanti sampai udah berjalan dah bagus-bagus ini. Kumpulok topik. Ada jemaah masjid Darul Muttaqin Jalan Tabrani Ahmad nak nuntut inti. Allah, siapa pula ni? Saya merugi dia. Saya rugi, dia pun rugi. Lebih baik kita selesaikan di dunia. Dan alhamdulillah ini kita dah masuk bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah ini termasuk bulan haram, Ashhurul Hurum. Ini termasuk daripada bulan-bulan haram. Ini bulan haram ini dianjurkan juga bagi kita untuk berbanyak berpuasa. Makanya ini keberlanjutan ibadah ini bukan berhenti sampai Ramadan saja, berhenti sampai Syawal saja. Nah, kita sudah puasa di bulan suci Ramadan, lalu kita lanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini bukan sampai di sini, lanjutkan lagi, yaitu berpuasa di bulan haram. Apalagi bulan haram ini 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Maka Nabi SAW bersabda, Salasatul mutawaliyat. Bulan haram itu 3 bulan yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Wa Rajab Allah baina Jumada wa Sya'ban. Rajab ini agak terpisah antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Menjadi bulan-bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Hari bulan Zulqa'dah dah kita masuk. Bagi yang mau puasa lanjutkan. Jangan sampai berhenti sampai bulan Syawal ya. Jangan sampai. Dan ingat ketika kita melanjutkan estafet ketaatan ini, itu sebagai tanda amal-amal ibadah kita sebelumnya diterima oleh Allah. Karena Al-Imam Ibn Rajab berkata, Inna min alamatil qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya tanda daripada kabulnya, diterimanya daripada amal ibadah, kebaikan daripada seseorang dengan dia melakukan ibadah atau kebaikan berikutnya. Puasa Ramadan kita, lalu kita lanjutkan dengan puasa Syawal. Ketika seseorang puasa Syawal, itu sebagai tanda puasa Ramadan yang diterima oleh Allah. Orang yang mana puasa Syawal lalu dilanjutkan lagi dengan puasa di bulan haram, itu juga sebagai tanda puasa Syawal yang diterima oleh Allah. Nah, ini estafet ketaatan. Jangan sampai berhenti. Dianjurkan puasa di bulan haram. Dalilnya jelas, sebagaimana dalil yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis. Ada seseorang di zaman Rasulullah SAW, dia dari suku Bahili. Ini sahabat dari suku Bahili ini bertemu dengan Nabi SAW. Lalu tidak pernah ketemu dengan Rasulullah lagi selama setahun. Setelah setahun baru ketemu lagi dengan Rasulullah. Dia pun menyapa Nabi SAW. Dipanggil-panggil Nabi tidak menghiraukan. Akhirnya tuh dia mendekati Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mengenal diriku? Rasulullah melihatnya.
Siapa engkau? Aku orang dari suku Bani yang setahun yang lalu bertemu dengan engkau. Baru Nabi ingat. Nabi sampai tidak ingat dengan sahabat dari suku Bani ini gara-gara apa? Perubahan fisiknya secara drastis. Setahun yang lalu badannya sehat. Setelah setahun kurus badannya. Ya gitu ya. Punya kenalan teman lah. Setahun yang lalu badannya sehat nih. Setahun tak ketemu. Tiba-tiba kerempeng badannya. Kita pun tidak tahu siapa dia. Ditegur bawa kita ingat. Begitu juga Rasulullah. Baru Rasulullah ingat. Lalu Rasulullah pun bertanya, apa yang membuat daripada perubahan fisikmu ini? Maka sahabat dari suku Bani ini berkata, ya Rasulullah, semenjak aku berpisah dari engkau setahun yang lalu, aku tidak pernah makan di siang hari. Aku hanya makan di malam hari. Maknanya apa? Semenjak berpisah dari Nabi setahun yang lalu, yang mana dia berpuasa setiap hari, kecuali di hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Hari yang diharamkan oleh Allah kan ada 5: Idul Fitri, Idul Adha, sama ayam Tasyrik, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Ini 5 hari yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Selain 5 hari ini, sahabat dari suku Bani ini selama setahun penuh berpuasa setiap hari. Apa tak rempeng kita ya bulan Ramadan? Sosok 3-4 kilo kan sebulan. Sosok luar biasa lah kalau orang bulan Ramadan dia gemuk. Allah, ini nampak puasa balas dendam. Kalau sampai bulan Ramadan gemuk orang, saya tak habis fikir lah. Rata-rata bagaimanapun gemuknya tu orang, kalau orang Ramadan kurus. Sosok berat badannya paling tidak buat 3 kilo. Sekarang kalau balik ke sebulan 30 kilo. Orang turun 30 kilo, apa tak berubah fisiknya itu? Ini sahabat dari suku Bani itu. Mendengar penjelasan daripada sahabat dari suku Bani ini, Rasulullah menegurnya. Jangan engkau menyiksa dirimu seperti itu dengan berpuasa setiap hari. Karena Rasulullah itu tidak suka umat-umatnya apalagi melakukan ibadah yang mana memaksakan diri. Tapi lakukanlah ibadah mastata'tu, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan sampai tidak sesuai dengan kemampuan kita. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda tentang perintah untuk ibadah sesuai dengan kemampuan. Di mana Nabi SAW bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Nabi sendiri yang menyuruh untuk melakukan apa yang diperintahkannya sesuai dengan kemampuan kita. Jangan nak kita paksa sampai berlebihan. Contohnya puasa Ramadan, kita sakit. Kan banyak di antara kita ni saking jahilnya, saking bodohnya, yang mana dipaksakan diri tetap puasa. Padahal dengan dia berpuasa tambah bikin mudarat daripada penyakitnya. Sakit yang tak seberapa menjadi marah. Ini macam gini, tak boleh. Allah tak suka. Dilarang sama Nabi SAW. Tapi banyak kita lakukan dan kita anggap itu baik. Jangan. Nabi tak suka lakukan ibadah sesuai dengan kemampuan kita. Ketika puasa kita sakit, tak usah puasa. Dikasih utur sama Allah. Kita solat tak bisa berdiri, duduk. Kita untuk mengeluarkan zakat tak mampu, tak usah. Mampunya untuk bayar zakat fitrah ini hanya untuk 3 orang, padahal anggota keluarganya 5 orang yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Dia hanya mampu 3 orang, bayar 3 orang, 2 orang tak usah bayar. Ini Islam seperti itu. Jadi jangan kita memaksakan diri kita di luar batas kemampuan kita. Ini na'udzubillah min dzalik. Orang misalkan asam uratnya tinggi, paksa kan solat berdiri
sampai duduk pun sempurna, solatnya sempurna macam orang solat pada umumnya. Baru pas duduk di antara dua sujud, lama pula imam, kesakitan nahan sakit. Ini orang jahil. Jangan kau seperti ini. Kalau mau solat ya udah, ketika takbiratul ihram kau berdiri, bisa tak berdiri sampai rukuk? Oh bisa, aku tetap wajib berdiri. Nanti ketika mau sujud, aku duduk. Begitu tata caranya. Jangan kita melakukan ibadah di luar batas kemampuan kita, apalagi sampai menyiksa daripada diri kita. Inilah yang ditegur oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya dari suku Bani. Nabi dengar begitu, Rasulullah tegur, jangan engkau menyiksa dirimu seperti itu. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat tersebut untuk berpuasa satu hari setiap bulan. Ya, setiap bulan puasa satu hari. Sahabat dari suku Bani ini pun berkata, tambah lagi ya Rasulullah, aku masih mampu berpuasa 2 hari setiap bulannya. Sahabat tersebut berkata lagi, tambah lagi ya Rasulullah, aku masih mampu. Rasulullah berkata lagi, berpuasalah engkau 3 hari setiap bulannya. Sahabat tersebut berkata lagi kepada Nabi, tambah lagi ya Rasulullah, aku masih mampu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk, sum minal hurum watruk. Berpuasalah setiap bulan-bulan haram dan tinggalkan ya Rasulullah mengucapkan itu. Maknanya apa? Puasa di bulan haram dan tinggalkan. Maknanya puasa di bulan-bulan haram ini bukan seperti bulan Ramadan yang mana hukumnya wajib tetapi sunnah, boleh dikerjakan, boleh juga tidak. Ini dalil untuk kita berpuasa di setiap bulan haram. Mau sebulan penuh boleh, asal mampu ya. Kok saya sarankan jangan. Kenapa? Nanti hak orang lain tidak kita berikan. Misalkan ada orang undang akikah, orang undang akikah rata-rata itu pagi, kan? Dia puasa, biarlah, aku puasa mendadak, tak datang undangan orang, dan tak memberikan daripada hak daripada saudaranya. Apa buat ijazah itu dakwah? Memenuhi undangan daripada saudaranya ketika mengundang. Jangan sampai. Atau dia datang, lalu dia berkata kepada saya, berbeda puasa. Ada tinggi ilmu ni, sampai dia bilang puasa sudah datang, dia bilang puasa. Orang mengadakan acara ini bukan setiap minggu. Dia mengundang imam, menyajikan makanan kambing ini bukan setiap bulan. Yang mana pas anaknya lahir, pas berakikahkan anaknya, sekali dia menjamu bau kotolah, kecil dia. Jangan. Boleh ambil Senin Kemis, boleh. Puasa di bulan haram ni. Atau mau puasa macam Daud, boleh. Sehari puasa, sehari dah. Silakan. Karena memang dianjurkan untuk berpuasa di bulan haram. Kalau kita puasa di bulan haram, kita itu sebagai tanda juga bahwa puasa kita di bulan Syawal diterima oleh Allah. Puasa kita di bulan Syawal 6 hari itu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa di bulan haram ini, sehingga kita memiliki bukti kecintaan kepada Nabi. Karena kalau kita puasa di bulan haram, berarti kita menghidupkan sunnah Nabi. Kalau menghidupkan sunnah Nabi, berarti memiliki bukti kecintaan kepada Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia mencintai. Jadi orang yang benar-benar kecintaannya kepada Nabi adalah orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Jadi kalau ada orang lisannya mengatakan cinta kepada Nabi, perbuatannya dia tidak menghidupkan sunnah Nabi, maka dusta kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang mau bertanya, silakan. Kita awal pertemuan. Begini ya dulu.
Nah, kok ada mau tanya tentang apa ya? Silakan. Tentang pokok puasa apa segala silakan. Mengambil mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, puasa 6 hari itu kan katanya itu dapat pahala setahun. Itu pengertiannya 6 hari setahun itu atau terpisah atau inklusif dengan yang Ramadan? Jadi Ramadan dengan nyambung sholawat syawal itu nilainya setahun, ataukah yang 6 hari itu nilainya setahun? Karena kalau misalnya tersendiri 6 hari itu setahun, kalau kita hitung-hitung kan misalnya 1 bulan itu nilainya 1 hari itu nilai puasa itu 10 misalnya. Berarti kalau satu bulan kan berarti 300 nilainya, nilai apa keutamaannya. Nah, kalau ditambah 6 hari, 6 kali 10 berarti 60, berarti 360. Berarti 1 tahun, artinya ini berdiri sendiri, yang 6 hari itu berdiri sendiri atau inklusif dengan yang 1 bulan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan, bukan berdiri sendiri. Kan di hadis dijelaskan sudah dalam Sahih Muslim, man shama Ramadan thumma atba'ahu sitta min Syawal kana kasiyam ad-dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dilanjutkan, nah ini bukan berdiri sendiri ya, lalu dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti dia berpuasa setahun penuh. Nah, jadi dari hadis ini puasa Syawal bukan berdiri sendiri, yang mana dia berkaitan dengan puasa Ramadan. Orang yang puasa Ramadan lalu melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dianggap oleh Allah seperti dia berpuasa setahun penuh. Jadi tiap hari itu nih dianggap oleh Allah seperti orang yang berpuasa dapat pahala puasa. Seperti itu, Pak. Nah, paham ya? Siap, paham Ustaz. Berarti puasa Ramadan itu nilainya tidak sampai 1 tahun, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang berlanjut, berarti kan puasa 6 hari itu seyogyanya kan hanya tidak puasa 1 hari aja pas hari raya, Ustaz. Karena ada yang membolehkan puasa itu terserah, yang penting bulan Syawal. Kalau terserah bulan Syawal, misalnya terakhir bulan, misalnya akhir bulan kamu masih Syawal, berarti kan tidak nyambung, Ustaz. Tidak berlanjut gitu. Pengertiannya apa enggak seperti itu? Udah, para ulama kan udah menjelaskan daripada hadis ini. Kan dikatakan situ summa atba'u sitta min Syawal. Lalu dilanjutkan dengan berpuasa 6 hari dari bulan Syawal. Lalu dilanjutkan dari 6 hari daripada bulan Syawal. Ada harus berurutan. Baca 6 hari, logika tak usah mumet-mumet aja Pak. 6 hari dari bulan Syawal, berarti boleh kapan aja. Yang penting bulan. Paham simpel kan? Tak usah nak ribet saya buka kitab ini, tak usah. Ini simpel aja dipaham. 6 hari di bulan Syawal. Maka para ulama mengatakan mau kapan saja seseorang itu berpuasa daripada bulan Syawal itu boleh. Mau di 2 Syawal lanjut langsung berurutan 7 Syawal, silakan. Mau dari pertengahan, silakan. Mau di akhir di baru mulai, silakan. Yang penting 6 harinya itu dikerjakan di bulan Syawal. Bukan tak nyambung. Tetap nyambung. Kenapa? Di hadis itu dikatakan summa atba'u, diikuti. Sita min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Berarti apa? Kapan saja pun nak puasa 6 hari di bulan Syawal.
mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Tidak ada dikatakan harus langsung. Tidak ada satupun pendapat ulama menjelaskan itu pun tidak ada. Nah, jadi kita mau puasa, maka para ulama mau puasa langsung di tanggal 2 Syawal boleh. Kalau saya menganggap diri, maka saya katakan ya, di dalam kitab-kitab tidak ada penjelasan mengatakan puasa di 2 Syawal sampai 7 Syawal itu lebih afdal. Dah. Itu tidak mutlak. Malah bagi saya tidak afdal bagi saya berpuasa di 2 Syawal tanggal 7 Syawal, tak afdal bagi saya. Karena akan meninggalkan hak-hak yang lainnya bagi saya. Karena 2 Syawal ni masih puasa masih lebaran ni. Kita silaturahim ni. Belum lagi yang open house, tetek bengek ini itu. Kita bertamu. Orang open house tentukan hari, kita di puasa tak datang. Kecewa orang. Mana dia tidak amat tidak muncul ni. Mana bang? Tak muncul semalam di rumah. Kecewa kan? Maka saya kadang mulai ini puasa Syawal itu di pertengahan saya baru mulai. Dan saya tidak pernah berurutan puasa Syawal. Saya pribadi tidak pernah berurutan puasa Syawal. Karena tidak bisa saya mengerjakannya. Pasti ada inilah itulah. Tidak mungkin kita berpuasa ketika orang mengadakan acara. Orang menghidangkan makanan, ada acara pasti ada hidangan. Maka kita mau bilang puasa tinggi benar ilmu tu. Kenapa? Bapak sampai saya pulpen. Hidangan tahu-tahu tamu bapak bilang puasa. Puasa ini tak usah datang lah. Kenapa kau datang? Kecewa orang kan. Saya ni baru selesai puasa Syawal hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu saya baru puasa selesai. Saya 3 hari puasa berturut. 2 minggu Ramadan, 2 minggu Syawal baru saya mulai puasa. Senin, Selasa, Rabu. Baru saya mulai lagi yang mana kalau tidak salah hari Minggu, lalu hari Rabu lagi, lalu hari Sabtu. 6 hari. Tidak berurutan saya mengerjakan. Karena bagi saya sulit untuk berurutan. Bagi saya pribadi ya, sulit untuk berurutan. Kenapa? Kalau berurutan pasti banyak tidak memberikan hak-hak yang lain. Nah itu yang maka saya kerjakan kadang tidak berurutan. Dan kalau udah 2 minggu tu udah mulai agak kurang lah orang berbau. Kenapa? Walaupun kita tak keluar rumah ketika berpuasa, orang datang ke rumah kita ni. Orang datang ke rumah kita, orang terus kita suruh makanlah. Kita puasa. Orang melihat kita tak nyentuh, orang pun tak nyentuh. Orang pun macam jangan puasa dia ni. Takut ganggu kan? Padahal dia udah linting kue lapis. Inilah kue lapis yang bercabai ni. Lapis pelacan ni madu ni. Hati kan melihat saya pulpen ni. Tak ada minumnya, tak ada minum. Kamu pun tak enak kan ni? Takut makan depan orang puasa. Demikian kan? Kadang mengganggu tapi tidak memberikan hak daripada saudara kita kadang. Itu yang kadang repot. Apa Apa? Ada yang mau udah lagi? Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kami dari jamaah perempuan ingin menanyakan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah yang laksanakan ini yaitu biasanya tahiyatul masjid dan tafiyah ataupun ba'diyah. Dalam hal ini ingin saya sampaikan kepada Ustaz atau saya tanyakan, yaitu bagaimana kalau misalnya jamaah itu melaksanakan sholat sunnah belum selesai, langsung dilewati oleh jemaah lain di depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ibu ini lagi sholat sunnah, lalu ada orang yang lewat. Ini saya kasih penjelasan. Kalau zaman sekarang ni, sebenarnya kita tak perlu pakai sakta lagi, tak perlu pakai sutrah lagi.
Kenapa? Garis ini sebagai sutra begitu. Garis ini sebagai sutra. Jadi kalau misal orang zaman dahulu kan sholatnya di tanah, sholatnya di tanah. Mereka kalau para fuqaha ahli fikih mengatakan garis yang gini itu udah sutra. Itu udah cukup udah. Itu pembatas sudah. Allah Akbar. Yang tidak boleh ini di sini nih kita lewati antara garis ini sampai sini. Ini tidak boleh. Depan sini kau mau bolak-balik tak ada masalah. Depan sini mau bolak-balik ada masalah. Kalau misalkan ada orang yang mana lewat di sekitar sini, kita cegat seperti ini. Kita cegat seperti ini. Kalau orang lewat, karena itu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita cegat langsung gini. Jangan sampai dia melewati kita. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang daripada syaitan. Tapi yang pula kita katakan kalau syaitan ni singgung orang perbuatan. Jangan pula. Jadi kalau di sini orang mau lewat orang sholat, tak ada masalah. Ini tak ada masalah kalau lewat sini. Yang tak boleh nih antara sini dengan sini. Kalau misal tak ada pembatas sutra ini kan, misalkan ini polos, kan ada mesti polos model. Jadi tak tahu ada pembatas. Hendaknya kita tuh kalau sholat sunnah itu di depan pembatas atau kita kasih pembatas. Macam contoh, misal sorban nih kan, begini. Ini udah sebagai pembatas. Jadi orang nak lewat depan sini nih berbolak balik, tak ada dosa, tak ada masalah. Yang tak boleh ni di sini. Ini banyak orang salah paham kan di sini. Kalau misalnya orang tak ada pembatas, kita pakai sorban ini tak ada pembatas di lewat, kita bisa begini. Seperti itu. Jadi yang tak boleh ni lewat antara sini. Depan ni mau mondar mandir orang tak ada masalah. Dan usahakan bagi antum semua bapak-bapak, ibu-ibu ni, kalau sholat sunnah jangan dekat pintu masuk. Ya Allah, sering saya datang, astagfirullah, apa dia ni? Sering saya nemukan tuan dekat pintu masuk, orang masuk itu lagi sholat. Ini jangan, ini mengganggu orang untuk keluar lalu, karena itu tempat orang berlalu lalang. Sholat sunnah di situ, orang masuk situ. Jangan, lebih afdal sholat sunnah ni, depan tiang ni, pembatas ni. Jangan sholat ketika sholat sunnah di tempat orang berlalu lalang. Jangan seperti apa dekat pintu. Jangan di situ sholatnya. Biar tidak mengganggu orang. Ratu kesian orang ni, nunggu kena dia ni. Bagaimana kita nak kasih ini pun tak bisa. Nunggu kan dia. Nanti kita lewati, dia nyekat pula. Yang satu jahil belum ada, tak tahu apa dia bilang, kenapa kau nyekat aku ni? Ayo meeting dan istri. Alhamdulillah ya. Paham bu ya? Jadi kalau ada yang lewat di sini ni ibu ni, cegat begini ibu. Cegat ni. Jadi istilah biar dia kita ingatkan jangan melewati daripada ni. Kadang mungkin lupa atau tak nampak kalau orang tu lagi solat. Kita ingatkan dan cegat seperti ini. Pak Ustaz, ini biasanya tuh sedang melaksanakan sholat sunnah Pak Ustaz. Tahu-tahu tiba-tiba meloncat ke depan gitu Pak Ustaz. Assalamualaikum meloncat ke depan. Langsung meloncat di depan. Maksudnya macam mana? Maksudnya ini kan jemaah sedang sholat nih Pak Ustaz. Sedang sholat belum selesai. Tahu-tahu yang dari belakang meloncat langsung ke depan itu kan jadi kurang kehusuannya Pak Ustaz. Atau konsentrasinya itu dari hilang. Siapa yang meloncat itu siapa? Orang yang sholat atau orang ganggu nih?
orang yang maksudnya tuh Pak Ustadz ini, dia tuh kan gitu, Pak. kita kan udah ngambil sakit untuk sholat sunnah. Jadi di depan ini kan belum ada yang isi kosong. Jadi kita di depan kita tuh langsung diloncat nih, langsung sampai ke depan. Jalan tuh Pak, bukan loncat. Masa mau loncat jalan samping kita gitu loh Pak. Oh, jalan di samping. Nah, tapi kan mengganggu Pak. Oh, samping nggak ada masalah. Tapi mengganggu Pak. Apa? Hilang kehusuan gitu maksud ibu itu. Maksud saya coba kasih contoh sama Haji Ahmad dengan dia. Ini saya kasih contoh ibu benar ada ibu. Yang ibu tanyakan ini. Ini misalkan ini ibu nih kan. Ini surat pas kanji. Ini kan ibu surat. Maksudnya gini, saya lewatnya begini. Begini. Melewati begini. Begini. Betul enggak begini? Pakai mic dari itu. Langsung ngambil ke depan nih Pak Ustadz. Iya begini. Kan. Lewat sampingnya Pak, lewat samping. Begini. Langsung ke Sendiri. depan lagi gitu ya. Iya, dia lewatnya saya mau tanya nih. Dia lewatnya begini ke sholat di depan atau dia begini? Itu biar jelas. Maksudnya? Dia ngambil stop depan Pak Ustaz. Meloncat begini. Pokoknya kalau gini ibu perlu paham begini aja. Simple. Bagaimana maksud ibu? Pokoknya kalau orang yang mana melewati ibu di sini, ini boleh ibu cegah. Tapi kalau orang lewat di samping ibu gini, lalu sholat di belakang ibu, tidak ada masalah. Sholat di depan ibu. Jadi kalau orang lewat di sini, di tengah ibu sholat ini, di sini baru boleh ibu tahan. Kalau dia lewat di sini, langsung ke depan tidak ada masalah. Jadi seperti itu ya. Pokoknya intinya yang melewati ini nih, ibu sholat melewati, itu yang boleh ibu cegah. Gimana Ustaz? Kan kita tidak sempat nak nyentuh di Pak Ustaz itu. Kalau udah keranjang lewat udah lah. Ini bagaimana? Pulang kau. Aku berganda. Maksudnya kan kalau kita ngelihat, langsung dekat. Kalau dia udah cepat, udah lihat kan. Jangan kita langsung naik. Jangan seperti itu. Udah terima kasih. Makasih Ustaz. Sama-sama. Kalau udah lewat misalkan tak sempat kita lagi usul baca ni terlewat kayak gitu, ya udah tak sempat kita nahan. Tapi kalau kita sempat, dia mau lewat kita ngelihat kan, kita tahan musuh ini. Kalau pelanggaran kita tahan begini. Kalau tak sempat, ya udah biarkan. InsyaAllah ke depan kita lanjutkan lagi. Semoga apa yang kita kaji di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Semoga perkumpulan kita di pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW kelak di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah. Dan semoga anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan juga salehah. Dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu